Di dunia Kamen Rider, berbagai item dengan kekuatan luar biasa telah diciptakan untuk mendukung para pejuang dalam melawan kejahatan. Tapi yang menarik adalah, nggak semua item itu bekerja dengan cara yang sama. Beberapa di antaranya justru punya karakteristik unik, karena kekuatan dan wujud yang dihasilkan bisa berubah tergantung siapa yang menggunakannya. Bayangin aja, satu item yang sama bisa menghasilkan bentuk transformasi yang benar-benar berbeda, mulai dari desain armor, warna, sampai gaya bertarung yang mencerminkan kepribadian si penggunanya. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 item yang bisa mengubah wujud sesuai penggunanya. Mau tahu item apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Nijigon, Kamen Rider Gachard. Nijigon sendiri adalah salah satu kemi spesial yang memiliki bentuk seekor naga. Ia bukan sekedar kemi biasa, karena punya kemampuan luar biasa dan bisa dipasangkan langsung ke gacha driver. Untuk memunculkan kekuatan baru, awalnya Nijigon digunakan untuk mengakses Final Form milik Kamen Rider Gachard yang bernama Rainbow Gachard, yaitu sebuah bentuk yang melambangkan kekuatan penuh dari seluruh elemen kemi yang telah dikumpulkan. Tapi yang menarik adalah, Nijigon ternyata nggak cuma terbatas pada satu bentuk aja. Dengan kombinasi tertentu, ia bisa memunculkan wujud baru yang bernama Miracle Gachard, yaitu sebuah wujud berbasis belalang dan lokomotif uap. Secara desain, Miracle Gachard punya tampilan yang berbeda dari Rainbow Gachard. Kalau Rainbow terlihat megah dan penuh warna, Miracle ini lebih berfokus pada kekuatan spiritual dan energi perubahan. Dan uniknya lagi, pengguna bisa mengubah wujudnya hanya dengan mengganti kemi card yang terpasang pada gacha driver. Jadi bisa dibilang Nijigon adalah kemi serbaguna yang mampu menyesuaikan kekuatannya tergantung pada kartu, energi, dan niat penggunanya. Bukan cuma simbol kekuatan, tapi juga cerminan dari kreativitas dan semangat seorang rider dalam memanfaatkan potensi yang ia miliki. Di nomor yang kedua ada Gacha Igniter, Kamen Rider Gachard. Masih dari serial Kamen Rider Gachard, kali ini ada satu item keren yang punya peran penting dalam evolusi kekuatan sang rider, yaitu Gacha Igniter. Gacha Igniter sendiri merupakan upgrade attachment untuk gacha driver yang digunakan oleh Kamen Rider Gachard untuk berubah menjadi Fire Gachard, dan juga digunakan oleh Kamen Rider Gachard Daybreak untuk menjadi Fire Gachard Daybreak. Walaupun keduanya sama-sama menggunakan item yang sama, hasil transformasinya justru berbeda jauh. Saat digunakan oleh Gachard versi muda, Gacha Igniter memberikan perubahan bentuk yang sangat signifikan. Armornya berubah total dengan peningkatan kecepatan yang luar biasa. Sementara itu, ketika digunakan oleh Gachard Daybreak, hasilnya jauh lebih sederhana tapi tetap elegan. Bukannya mengubah keseluruhan armor, Daybreak justru mendapatkan jubah berapi yang menjuntai di punggungnya, memberi kesan misterius dan berwibawa, seperti simbol dan kekuatan yang matang dan terkontrol. Tapi yang bikin Gacha Igniter makin menarik adalah fakta bahwa item ini nggak cuma dipakai oleh Gachard aja. Dalam kasus tertentu, Gacha Igniter juga digunakan oleh Valvarad sebagai bagian dari sistem transformasinya. Bedanya, saat dipasangkan ke tubuh Valvarad, alat ini sudah menyatu dengan Valhalla Driver, yaitu sabuk transformasi eksklusif milik Valvarad itu sendiri, yang bisa merubahnya menjadi Kamen Rider Valvarad. Di nomor yang ketiga ada Jackal Faistam, Kamen Rider Reprise. Jackal Faistam adalah salah satu Faistam bertema hewan yang berbasis pada serigala gurun atau jakal, dengan kombinasi kekuatan dari Kamen Rider X8. Item ini digunakan oleh Kamen Rider Reprise untuk berubah menjadi Kamen Rider Reprise Jackal Genom. Secara desain, bentuk Reprise setelah menggunakan Faistam ini mempunyai kemiripan yang cukup kuat dengan Kamen Rider X8. Armornya tampil dengan gaya ramping dan dinamis, lengkap dengan bentuk mencolok khas X8. Namun, ada sentuhan tambahan berupa motif jakal pada bagian helmet dan beberapa detail armor yang memberikan kesan buas sekaligus gesit. Tapi yang bikin Jackal Faistam benar-benar menarik adalah bahwa item ini nggak eksklusif buat Reprise saja. Faistam ini juga bisa digunakan oleh rider lain, dan hasilnya bisa sangat berbeda. Contohnya adalah saat digunakan oleh Kamen Rider Evil. Saat Evil menggunakan Jackal Faistam, transformasinya menghasilkan bentuk Jackal Genom versi dirinya sendiri, tapi desainnya jauh dari versi Reprise. Alih-alih tampil dengan gaya cerah seperti X8, Evil Jackal Genom justru hadir dengan aura gelap dan misterius. Helmetnya berubah menjadi warna ungu pekat dengan desain kepala Jackal yang lebih tajam dan garang. Menariknya bahwa perubahan pada Evil ini merupakan referensi tersembunyi ke Kamen Rider Genmu, karena Genmu sendiri adalah versi dark dari X8. Jadi bisa dibilang Jackal Faistam menampilkan dua sisi yang saling bertolak belakang. Di nomor yang keempat ada Assault Grip, Kamen Rider Zero One. Assault Grip adalah salah satu attachment device yang muncul dalam serial Kamen Rider Zero One. Item ini berfungsi sebagai alat tambahan yang bisa dipasangkan pada Progress Key, memberikan peningkatan kekuatan sekaligus perubahan desain pada bentuk pengguna utamanya.
Saat digunakan oleh Kamen Rider Zero One, Assault Grip dipasang ke Shining Hopper Progress Key yang kemudian membuka akses ke bentuk upgrade-nya, yaitu Shining Assault Hopper. Dalam bentuk ini, Zero One mendapatkan peningkatan besar pada kekuatan serangan, kecepatan reaksi, dan kemampuan tempur jarak dekat. Desain armornya pun terlihat lebih kompleks dan tajam, dengan sentuhan biru elektrik dan efek energi menyerupai ledakan data yang menandakan kekuatan teknologi militer tingkat tinggi yang terpasang pada sistem Zero One. Tapi yang bikin Assault Grip menarik, item ini nggak cuma bisa dipakai oleh Zero One aja. Kamen Rider Falcon juga bisa menggunakan alat yang sama untuk memperkuat Progress Key miliknya. Ketika dipasangkan, Assault Grip ini memunculkan bentuk baru yang dikenal sebagai Falcon Assault Warp, dengan tampilan armor lebih kokoh, berwarna biru tua dengan efek energi merah menyala yang menggambarkan kekuatan khas petarung garis depan. Selain itu juga, dalam beberapa kesempatan, kombinasi sistem dan Progress Key berbeda memungkinkan Falcon mengakses variasi lain yang disebut Falcon Lone Wolf. Hal ini menandakan mode pertempuran independen yang fokus pada kekuatan penuh tanpa dukungan eksternal. Di nomor yang kelima ada Gashad Level 50, Kamen Rider X8. Gashad Level 50 adalah salah satu dual type rider Gashad yang muncul dalam serial Kamen Rider X8. Seperti namanya, Gashad ini punya dua mode permainan di dalam satu alat, menjadikannya salah satu item fleksibel dan unik dalam sistem Gamer Driver. Cara penggunaannya pun tergolong sederhana tapi tetap keren, di mana pengguna cukup memutar sisi game yang ingin digunakan, lalu memasukkannya ke dalam Gamer Driver. Dari situ, sistem akan menentukan bentuk transformasi sesuai mode game yang dipilih. Yang bikin Gashad Level 50 menarik adalah fakta bahwa item ini bisa digunakan oleh lebih dari satu rider, dan hasil transformasinya akan menyesuaikan tema serta gaya bertarung penggunanya. Contohnya, Gashad ini pernah digunakan oleh Kamen Rider Snipe yang memilih game bertema perang bernama Bang Bang Simulation. Saat menggunakannya, Snipe berubah menjadi Kamen Rider Snipe Simulation Gamer Level 50 dengan armor bergaya militer lengkap dengan efek peluru dan senjata berat, menggambarkan strategi dan kekuatan tambahan jarak jauh khas dirinya. Sementara itu, Gashad yang sama juga digunakan oleh Kamen Rider Brave, tapi dengan sisi berbeda, yaitu game bertema fantasi bernama Tedal Fantasi. Bentuk transformasinya pun sepenuhnya berubah, di mana ia menampilkan armor bergaya kesatria dengan efek sihir, sayap, dan senjata pedang suci yang merefleksikan karakter Brave sebagai prajurit mulia di dunia game RPG. Dan gak cuma berhenti di situ aja, Gashad tipe dual juga punya varian yang digunakan oleh Kamen Rider Paradox, yaitu Perfect Fajal dan Knockout Fighter. Di nomor yang ke-6 ada Ship Death Hit Car, Kamen Rider Drive. Ship Death Hit adalah item unik hasil perpaduan antara Signal Bike dan Ship Car yang punya kepribadian hidup. Dan desainnya sendiri terinspirasi dari motor dengan perpaduan sespan. Tapi yang bikin item ini makin keren bukan cuma bentuknya, melainkan karena Ship Death Hit bisa digunakan oleh lebih dari satu rider. Salah satu pengguna utamanya adalah Kamen Rider Maha. Ketika Maha menggunakan item ini, ia bisa berubah ke dalam wujud Kamen Rider Maha Type Death Hit, yaitu sebuah form gabungan yang menyatukan kekuatan Maha dan Drive sekaligus. Tampilan armornya pun jadi jauh lebih garang. Kalau sebelumnya Maha identik dengan armor ramping dan sporty, di form ini tubuhnya jadi lebih tebal dengan nuansa mekanikal khas Drive. Tapi bukan cuma Maha aja yang bisa pakai item ini. Kamen Rider Drive sendiri juga bisa memanfaatkan Ship Death Hit untuk berubah menjadi Kamen Rider Drive Type Death Hit. Walau perubahan armornya nggak sebesar Maha, ada detail penting yang bikin berbeda, terutama di bagian helmetnya yang punya desain baru dengan nuansa perpaduan antara Drive dan Maha. Intinya, Ship Death Hit ini adalah simbol kolaborasi antara rider dengan satu item, dua pengguna, tapi hasilnya dua wujud keren dengan karakter yang benar-benar berbeda. Di nomor yang ke-7 ada Ship Next, Kamen Rider Drive. Ship Next adalah ship car dua sisi yang super unik, karena di setiap sisinya punya warna dan karakter berbeda. Satu sisi berwarna biru tua, sementara sisi satunya lagi kuning terang. Desainnya aja udah nunjukin konsep utamanya, yaitu dua kekuatan yang berlawanan tapi saling melengkapi. Sama seperti Ship Death Hit, item ini juga punya kemampuan langka, yaitu bisa digunakan oleh dua rider berbeda. Dan yang menarik, tiap rider yang menggunakannya bakal dapat wujud yang juga berbeda, tapi masih punya benang merah dari desain aslinya. Contohnya bisa kita lihat dari Kamen Rider Dark Drive, yaitu salah satu pengguna utamanya. Ketika ia menggunakan Ship Next, ia berubah menjadi Kamen Rider Dark Drive dengan tipe Next, yaitu wujud dengan desain futuristik berwarna gelap yang benar-benar memancarkan aura misterius sekaligus berbahaya. Armornya terkesan lebih tajam, lebih modern, dan punya nuansa teknologi masa depan yang kelam. Mirip dengan Drive tapi dengan sentuhan futuristik yang khas banget. Di sisi lain, Kamen Rider Drive juga bisa menggunakan Ship Next ini, dan hasilnya adalah wujud Kamen Rider Drive dengan tipe spesial. Walau secara garis besar desainnya mirip dengan Type Next, wujud ini punya perbedaan yang cukup kontras, terutama pada bagian warna dan detail yang lebih cerah, melambangkan semangat dan keadilan khas Drive itu sendiri.
Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 item yang bisa mengubah wujud sesuai penggunanya. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.